nih Bang, udah dari 2009 tadi ya Bang, 2009 usaha madunya, ya. cobanya lah ya. Ya, Dan pastinya itu Abang pasti itu waktu masih muda lah ya, pasti masih muda. ya, sebelum nikah malah. Iya. Mungkin kalau anak muda sekarang nih Bang, kalau milenial sekarang mikir usaha madu emang mau ngapain gitu. Mereka pasti mikir usaha yang kayak lebih terkenal ataupun yang lebih gimana gitu sekarang. Dan Abang kenapa waktu itu tiba-tiba terpikir untuk membuka usaha madu? Oh gitu. Iya. Gimana ya? Kalau untuk kenapa memulai di bisnis madu itu sebenarnya basicnya saya memang kita suka istilahnya bahasanya kita suka hiking, kita suka adventure gitu kan. Waktu itu yang basic awal bisnisnya itu kan madu hutan, madu liar. Itu kan lebah liar itu kan adanya di dalam hutan-hutan rimba itu. Jadi karena memang awalnya kita hobi seperti itu, kita ikuti, ternyata ada peluang. Nah, ini yang kita ikut sama kelompok-kelompok tani ini, mereka panen madu, ternyata kan madunya bisa dijual. Memang waktu 2009 itu harganya belum, ya istilahnya belum besar seperti sekarang lah tibanya kan, tapi di 2009 itu stok madunya masih lumayan banyak untuk yang liar gitu. Nah, itu awal mulanya yang memang kita hobinya seperti itu, masuk hutan seperti itu gitu kan, ternyata ada peluang ya kita coba jalani gitu. Karena konsepnya begini sih sebenarnya, kalau untuk ikut-ikutan banyak memang istilahnya ya 2009 itu apa ya yang hits kalau nggak salah apa ya, banyak lah 2009 itu yang hits ya, cuma kaos-kaos distro nah itu ya juga. 2009 kalau yang saya ingat ya itu kaos distro. Kalau selanjutnya itu yang baju-baju jersey untuk dibawa ke sekolah-sekolah itu kan baju apa ya namanya, baju tahunan ya kalau nggak salah. Konveksi Nah konveksi seperti itu ya, cuma karena memang kita nggak ada basic di situ. Nah jadi ya kalau bagi saya sih kata kuncinya gitu, apa yang rasanya kita senang, apa yang memang hobi kita, kalau memang bisa jadi duit ya kenapa ditolak, seperti itu kan. Jadi nggak perlu ada pemaksaan harus oh ini lagi hitsnya konveksi ya kita mau nggak mau harus ikut situ, ya nggak bisa, nggak bakal jalan pastinya, otak kita pasti bakal nolak gitu kan, intinya seperti itu gitu. Dan yang penting jangan takut untuk mencoba juga ya. Nah kalau udah jangan takut untuk mencoba itu udah wajib sih. Kalau mau bisnis ya udah coba aja semuanya gitu kan, nggak usah takut gitu. Rugi itu kan urusan belakang gitu. Sama kalau di bisnis itu kan konsepnya begini, untung sama rugi itu sebenarnya beda tipis. Yang penting kita jalanin aja dulu gitu kan. Kalau udah untung itu berarti bonus dari usaha kita gitu kan. Kalau ya rugi ya itu berarti kita disuruh untuk evaluasi lagi. Itu aja sih. Cuma kebanyakan kan sekarang ini untungnya berapa ya, ini rugi nggak kalau gini. Kalau udah mikirnya di situ, kita konsepnya masih di awal, ya itu nggak bakal jalan, ketakutan duluan. Nah itu dia ya. Ini lagi nih Bang, dulu kan Abang sempat nih berusaha sambil berkuliah. Itu ada nggak sih Bang masa-masa up and down-nya? Kadang kan berusaha orang-orang mikir malah ngebikin kuliah bakal terbengkalai atau apa. Di sini kami mau membuka mindset mahasiswa sekarang dia mau berusaha, tapi dia takut nanti kuliah terbengkalai, ataupun nanti pasti ada yang berpikiran kalau seandainya kita udah terlalu cepat mengenal uang, itu nanti kayak kuliah tuh nggak penting lah gitu. Oh ya. Gimana sih Bang menurut Abang? Ini kalau pandangan pribadi saya ya. Iya. Kalau pembahasan personalitinya sebenarnya seperti ini. Kalau saya pribadi, sebaiknya memang kita kuliah itu ya ketika ada uang gitu kan. Karena kan ya namanya ilmu kan harus dilandasi sama ya istilahnya materi gitu kan. Kita bayar uang kuliah segala macam. Nah, ketika kita ini udah bekerja, terus kita juga lanjut kuliah, up and down-nya gimana? Ya pasti ada. Secara ya istilah logikanya pasti ada ketika kalau dari pengalaman Abang pribadi nih. Pengalaman pribadi saya ya seperti itu. Kadang jadwal kuliah sama jadwal kerjaan itu bentrok. Nah, hampir bisa dikatakan sering seperti itu. Ya, jadi ketika itu ya pastinya kita ngerasa ini kuliah ganggu ya gitu kan jadinya. Jadi cuma balik lagi ke diri kita. Walaupun kondisinya sekarang ini kita udah punya peluang usaha, kita udah punya bisnis segala macam,
ya istilahnya gini, orang lebih yakin sama kita ketika kondisi kita ya maaf cerita nggak ada gelar atau sesudah ada gelar gitu. Pasti sudah. Nah, jawabannya pasti kalau kita ini sarjana ekonomi kan seperti itu gitu kan. Jadi kalau bagi saya mindsetnya seperti itu sih sebenarnya. Kalau seandainya dibilang kuliah itu ngeganggu usaha atau pekerjaan, relatif sih sebenarnya. Balik lagi ke diri kita, bisa nggak kita manage waktunya gitu. Kalau yang namanya selisih waktu ya itu ya wajar gitu kan, yang namanya kadang kan di bangku kuliah itu kita nggak tahu kan jadwal dosennya seperti apa gitu. Tapi pada intinya balikin ke diri kita gitu. Apalagi udah di tengah jalan kan kuliahnya, mau mundur ya sayang gitu kan. Betul Bang. Kadang kan banyak juga nih sebagian mahasiswa berpikiran kayak gitu. Nah, ya. Apalagi kalau seandainya dia udah mulai usaha seperti Abang. Abang kan juga memulai usaha dulu baru berkuliah. Iya, betul. Malahan ya kalau di bangku kuliah kan link bisa jadi lebih besar gitu kan, malah bisa tambah lebih besar gitu nambah relasi juga gitu kan, bisa mengembangkan usaha juga. Betul, ya Bang. Iya. Ini satu lagi nih Bang, mungkin ini kekepoan saya pribadi ya. Abang orang mana sih Bang? Yang pasti saya orang Indonesia. Spesifiknya lah Bang. Kalau spesifik, saya lahir di Bangkinang. Saya lahir di Bangkinang, tapi orang tua kita enggak darah Ocu. Tapi saya lahir di Bangkinang, jadi saya putra daerah. Putra daerah Iya, saya lahir di Bangkinang. Akte saya Bangkinang. Walaupun udah ada campuran. Orang tua laki-laki ada campuran Tionghoa, mama ada campuran Minangnya gitu kan. Berarti feeling saya nggak salah tadi. Mikir Abang ya orang tua. Iya, memang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya orang Ocu kok. Saya lahir di sini. Bahasa sini lancar ya Bang? Bahasa Ocu lancar. Kalau saya sih sebenarnya di mana saya istilahnya di mana tempat saya berdiam, saya pasti pelajari bahasa daerah. Saya baru bisa pakai bahasa Ocu itu 2014. Baru bisa lancar bahasa Ocu saya, karena waktu itu kita memang udah di sini kan di Bangkinang. Sebelum itu orang sini ngomong saya nggak ngerti, tapi 2014 itu saya udah lancar bahasa Ocu. Karena di mana bumi dipijak memang harus di situ langitnya dijunjung gitu ya. Gimana mau komunikasi sama orang setempat, ngomong aja nggak bisa kan gitu. Udah Bang, mungkin ini last but not least ya Bang. Oke. Apa sih tips untuk kaum milenial? Mungkin untuk saya pribadi lah ya Bang. Saya kadang ingin membuka usaha juga. Tapi pikiran saya, mindset saya masih berpikir kayak takut lah untuk memulai, nanti gagal atau gimana, nanti modalnya keluar sia-sia, tahu-taunya nggak berhasil. Gimana sih untuk ngilangin rasa pikiran itu? Mungkin kan banyak juga nih kaum milenial yang ingin buka usaha, tapi mereka ngerasa kayak modal nggak cukup atau gimana, jadi takut untuk memulai gitu Bang. Apa sih tips and trik dari Abang? Kalau tips sih dari saya, yang paling dasar sih sebenarnya kalau kita pengen jalan di bisnis, yang dasarnya banget itu memang yaitu rasa takutnya itu yang dihilangin gitu. Karena bagaimanapun kita berbisnis ini, bisnis itu sebenarnya pergerakan badan itu cuma 40%. 60% itu otak gitu. Jadi kalau seandainya otak kita udah keganggu sama hal-hal yang negatif, kapanpun itu nggak akan jalan. Itu tipsnya. Yang penting awalnya ya itu tadi, apa yang memang kita pikirkan coba dilurusin itu dulu, dicoba itu dulu seperti itu kan. Jadi ya namanya rasa takut ya wajar kita takut gitu kan, takut nanti modalnya istilahnya ya takut modalnya hilang, takut nggak jalan. Itu digeser dulu, dicoba dulu ini bisnisnya seperti apa. Dan yang kedua yang wajib dan jangan lupa itu bisnis yang mau kita jalanin ini pangsa pasarnya ada nggak gitu. Nah kalau di ilmu ekonomi itu ada yang bisnis berjalan itu namanya benchmarking. Benchmarking itu kita istilahnya ngintai kompetitor nih gitu kan, ngintai kompetitor perkembangannya sampai di mana, itu kalau udah berjalan. Nah kalau kita di awal itu yang namanya kita ngelihat pangsa pasar. Jangan nanti ini produk yang mau kita jual ini udah hitsnya tahun 90-an, kita jual di tahun 2020 kan nggak mungkin gitu. Berarti kan kita salah konsep gitu kan. Yang pada intinya itu basicnya kita tahu apa yang mau kita bisniskan, kita tahu tujuannya kemana, dan kita juga harus paham mental kita seperti apa gitu. Karena bisnis itu memang yang diperlukan itu mental. Bukan modal gitu. Karena modal itu bisa ngikut, karena basicnya juga saya dulu awal mula bisnis juga modalnya minim gitu kan.
Ya, orang tahu aja sekarang ini modal gede ini segala macam. Dulunya basicnya memang kita modal sedikit gitu. Cuma ya itu tadi, mental kita harus lebih besar dari modal kita seharusnya seperti itu. Itu sih tipsnya untuk teman-teman yang pengen jalan bisnis sekarang gitu. Pastinya Bang lebih pengalaman ya Bang? Pengalaman sih belum, cuma ya berjalannya sudah gitu sekarang kan. Udah ngerasain lah gimana. Nah kalau ngerasain susah senangnya udah, udah lengkap susah senangnya. Oke. Ini Bang, terima kasih banyak ya Bang. Oke, sama-sama. Udah datang Ya. di podcast kami Bincang-Bincang Mahasiswa. Dan Oke. semoga usaha Bang semakin jaya. Amin, sukses. amin. Makasih ya Bang. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selama ini udah pantengin channel YouTube kami. Dan kami tetap mohon dukungannya kepada teman-teman semua dengan cara tetap ditonton video-video kami dan sisipkan like, comment, share, dan juga di subscribe ya. Dah, assalamualaikum.